Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat kreatif. Jadi saat ini saya ingin bercerita pengalaman pulang kampung pada akhir Desember 2021 yang lalu. Sebelumnya juga jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan komen channel ini. Ya, jadi pada akhir Desember tahun 2021 yang lalu saya bersama keluarga jalan ke kampung halaman orang tua saya yang berada di Lampung. Jadi ceritanya jalan yang saya lewati menuju kampung itu ternyata sudah rusak berat ya sobat kreatif. Saya juga mohon kepada sobat kreatif yang menonton video ini untuk tidak men-skip. Terus tonton sampai habis dan mohon bantuannya untuk men-share video ini. Oke, lanjut ceritanya. Jadi kampung orang tua saya ini berada di Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Barat, Desa Sinar Harapan. Jadi kalau kita berangkat dari Tanjung Karang itu memiliki jarak tempuh sekitar 150 km, baik ditempuh melalui jalur tol ataupun juga melalui jalur biasa. Kalau diestimasi waktu yang dibutuhkan sekitar 3,5 jam perjalanan. Jadi perjalanan yang lalu saya tempuh melalui jalur tol, lalu kemudian saya keluar di Terbanggi Besar dan lanjut menggunakan jalur umum menuju ke Kota Bumi, lalu setelah itu lanjut kami ke Ogan 5. Jarak tempuh Tanjung Karang sampai dengan Ogan 5 itu sekitar 135 km dengan waktu tempuh 2,5 jam. Sedangkan jarak tempuh dari Ogan 5 menuju kampung orang tua saya Sinar Harapan itu sekitar 16,6 km, tetapi memiliki waktu tempuh selama 1 jam. Kalau kita berada di kota besar mungkin jarak 16 km ditempuh dalam waktu 1 jam itu umum karena memang ada kemacetan yang terjadi di sana. Tapi kalau kita berada di luar kota, terutama di Sumatera, untuk jarak 16 km itu ditempuh dengan jarak 1 jam itu merupakan waktu yang lama. Dan kenapa bisa selama itu? Karena memang kondisi jalan yang dilalui juga tidak cukup baik, sehingga kami harus berhati-hati dalam mengendarai kendaraan selama perjalanan. Nah, ini jalur masuk kami dari Ogan 5 menuju Kampung Sinar Harapan. Kami langsung disambut oleh lubang yang cukup besar. Sebagai informasi tambahan, listrik baru masuk ke kampung orang tua saya itu sekitar tahun 2009 kalau tidak salah, karena saya lihat di yang listrik itu ada tahun kapan yang tersebut ditancap atau dipasang. Jadi alhamdulillah saat ini desa itu sudah mendapat penerangan listrik yang sebelumnya masih menggunakan lampu minyak. Dan biasanya dulu pada saat saya masih kecil itu saya harus menggunakan aki untuk menghidupkan televisi atau menghidupkan radio.
ya bisa sobat kreatif lihat kondisi jalan di kampung ini cukup kurang nyaman ya bagi pengendara, karena terdapat lubang-lubang yang apabila pada saat hari hujan itu akan timbul genangan. Tentu saja genangan ini mengganggu bagi pengendara karena tidak bisa memprediksi berapa dalam lubang yang ada di depan mereka, sehingga khawatirnya nanti juga bisa menyebabkan mobil kepater atau nyangkut di lubang tersebut. Jadi jalan ini sebenarnya sudah sering diperbaiki oleh Pemda terkait, namun karena kontur tanah yang bergerak dan juga mungkin kendaraan yang melalui jalur ini tidak sesuai dengan kapasitas jalan, sehingga menyebabkan jalan cepat rusak. Dan apabila jalan sudah rusak, proses untuk memperbaikinya membutuhkan waktu yang lama karena mungkin terkait dengan anggaran atau mungkin juga terkait dengan hal teknis lainnya yang mungkin tidak kita ketahui ya sobat kreatif ya. Jadi sebenarnya jalur ini cukup ramai dilalui oleh para pengendara yang ingin melintas, baik itu dari Ketapang menuju Ogan 5 atau dari Ogan 5 menuju Ketapang. Karena memang ini kalau tidak salah sih jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Untuk mata pencarian sebagian besar dari masyarakat di sini adalah petani yang biasa menanam sawit, karet, singkong, jagung, dan hasil-hasil bumi lainnya. Dan jalan ini sering dipakai mereka untuk membawa hasil bumi perkebunan mereka menuju ke pabrik-pabrik yang ada di daerah sekitaran kota Bumi, atau bahkan juga ada yang membawa hasil bumi tersebut untuk dijual sampai ke daerah Tanjung Karang, tepatnya di daerah Panjang atau kawasan industri yang ada di sekitaran Tanjung Karang. Selain itu juga banyak juga penyintas-penyintas yang melalui jalur ini untuk mempercepat atau memotong jarak tempuh, sehingga memang jalur ini cukup ramai digunakan, baik itu kendaraan-kendaraan kecil maupun juga sampai kendaraan besar seperti truk dan bis-bis yang berukuran 3/4. Namun karena sudah beberapa tahun ini kondisi jalan tidak baik, maka sudah cukup jarang bis-bis atau truk yang melewati jalur ini. Hanya truk-truk yang mengambil hasil bumi dari daerah sekitaran kampung saya ini. Jadi kalau dilihat dari segi manfaat, sebenarnya jalur ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga pengendara-pengendara lainnya. Apalagi kita ketahui kan bahwa hasil bumi seperti sawit, karet ini kan merupakan komoditas ekspor ya, yang bisa diekspor oleh negara kita, sehingga memang manfaatnya bisa menambah atau menghasilkan devisa bagi negara kita. Namun terbalik dengan kondisi yang dirasakan masyarakat, karena kondisi dari infrastruktur terutama jalan ini yang belum optimal. Jadi melalui video ini mudah-mudahan bisa didengar atau juga dilihat oleh pemerintah terkait, sehingga nanti bisa lebih memperbaiki infrastruktur jalan yang ada di desa ini. Dan tentu saja karena ini jalan banyak digunakan oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk atau bis, ya otomatis kualitas
pembangunan jalannya nanti bisa lebih baik. Tidak hanya jalan beraspal, tapi juga mungkin bisa ditingkatkan menjadi jalan cor yang memiliki ketahanan terhadap guncangan dari kendaraan-kendaraan berat tersebut. Saya sih yakin ya dengan kesungguhan dari pemerintah dan juga pengawasan pada saat pekerjaan ini, pasti nanti hasilnya akan lebih baik dan lebih optimal, sehingga nanti akan meningkatkan produktivitas dari petani-petani yang ada di sini dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga akan meningkatkan perekonomian mereka. Baik, jadi mungkin itu Sobat Kreatif yang bisa saya ceritakan dari pengalaman saya selama perjalanan menuju kampung halaman saya. Dan mungkin saya belum bisa membantu banyak pada warga sekitar, tapi mungkin melalui video ini saya dan juga Sobat Kreatif bisa membantu dengan cara men-share video ini, sehingga nanti harapannya video ini bisa sampai ke pemerintah terkait. Itu saja mungkin Sobat Kreatif dari saya. Terima kasih atas atensinya, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan juga berikan komen yang membangun, sehingga nanti harapannya channel ini bisa terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi yang lebih baik lagi kepada Sobat Kreatif. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.